Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang salah satu dosa besar, yaitu memberi nama kepada anak kita dengan nama yang hanya berhak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah Malikul Amlak atau Malikul Mulki atau Sultanus Salatin atau Syahin Syah, yang semuanya bermakna raja di raja. Jadi haram hukumnya memberi nama yang hanya berhak dimiliki oleh Allah, termasuk nama-nama dalam Asmaul Husna, kecuali dilengketkan dengan abdun sebelumnya. Jadi menjadi hamba. Abdul Rahman, Abdullah, itu malah nama-nama yang terbaik. Baik, itu sekedar pengingat tentang yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Dosa besar berikutnya yang tercantum dalam kitab Az-Zawajir milik Ibnu Hajar Al-Hasami, yaitu ikhraq al-hayawan bin nar. Dosa besar hukumnya membakar hewan atau membunuh hewan dengan cara membakarnya. Termasuk dosa besar yaitu membakar makhluk Allah, walaupun hewan itu termasuk hewan yang memang disuruh bunuh. Karena dalam syariat kita, hewan ada yang memang disuruh bunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah, seperti ular, kalajengking, kemudian burung gagak yang bulunya berdada putih, kemudian cicak. Itu termasuk hewan-hewan yang disuruh bunuh. Namun bolehkah membunuhnya dengan cara membakarnya? Nah, ini yang kemudian ternyata di dalam dalil-dalil semuanya dilarang. Dilarang membunuh binatang, atau bukan hanya binatang sebenarnya. Kalau pada binatang dilarang, maka menyiksa manusia atau membunuh manusia dengan cara membakarnya, maka lebih besar dosanya. Dan ini berdasarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis, salah satu hadis disebutkan, itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ba'atsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'sin. Pada satu hari pernah Rasulullah mengutus kami untuk suatu urusan, yaitu mencari musuh. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memesan kepada Abu Hurairah dan sahabat lain,
yang diutus. Kata Rasulullah, in wajadtum fulanan wa fulanan fa ahriquhuma bin nar. Kalian nanti kalau sudah dapat target yang kita cari, ada yang menyebutkan bahawa ini pengkhianat, ada yang menyebutkan bahawa ini orang Yahudi yang telah membunuh sahabat Nabi SAW. Rasulullah berpesan, kalau engkau nanti telah mendapatkan atau telah menangkap fulan dan fulan, ada dua orang yang dimaksud, fa ahriquhuma bin nar, bakarlah keduanya dengan api. Artinya bunuhlah keduanya dengan cara bakar. Ini pesan Rasulullah. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina aradna al-khuruj. Ketika kami sudah bersiap-siap dan akan berangkat, artinya keluar dari Madinah untuk mencari, lalu Rasulullah tiba-tiba berkata lagi, inni amartukum an tuhriqu fulanan wa fulanan. Tadi aku menyuruh kalian untuk membunuh fulan dan fulan dengan cara membakarnya. Wa inna an-nara la yu'azzabu biha illa Allah. Namun sesungguhnya api itu hanya boleh dilakukan, atau penyiksaan dengan api atau pembunuhan dengan api itu hanya boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in wajadtumuhuma faqtuluhuma. Lalu Rasulullah mengubah keputusannya, kalau engkau bertemu dengan mereka kembali, yaitu dua orang yang sedang dicari, jangan engkau bakar, tapi cukuplah membunuhnya. Jadi tetap bunuh, namun jangan dibakar, kata Rasulullah. Dan ini senada dengan hadis dari Hamzah bin Amr al-Aslami, yang juga walaupun dengan kalimat berbeza, tapi Rasulullah memaksudkannya sama, yaitu dilarang untuk membakar. Hadis riwayat Bukhari. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ini urusan bakar membakar manusia itu lebih berdosa atau lebih besar dosanya dibandingkan membakar hewan. Karena tidak ada dalil satupun bahawa ada manusia yang boleh dibakar. Walaupun kebencian kita membara seperti api, namun membakarnya tidak dibenarkan. Dan hari ini membakar manusia dipraktikkan oleh orang-orang yang kurang ilmunya. Seperti apa yang telah diposting oleh orang-orang ISIS, yang membakar pilot dari Yordan yang dianggap menjadi pengkhianat, membunuh orang-orang ISIS. Maka kemudian dipenjarakan dalam satu terali besi dan dibakar. Dan ini berulang-ulang dilakukan oleh orang-orang ISIS dengan cara membakar manusia. Dan itu menunjukkan bahawa mereka kurang ilmunya dan kurang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau bunuh silakan bunuh kalau memang berhak untuk dibunuh, tapi membakar dilarang. Api itu Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkannya di neraka, dan itu proses azab dengan azab yang pedih. Jadi ketika Allah menyebutkan siksa yang paling maksimal adalah dengan api. Walaupun di dalam neraka nanti kita akan mendapatkan macam-macam tipe siksaan. Berbeda-beda keburukan, berbeda-beda siksaannya. Namun semua itu dilakukan di dalam api. Jadi di dalam api ada yang ditenggelamkan dalam sungai darah. Lalu ketika mencoba menepi, dilempar batu oleh malaikat. Lalu Rasulullah bertanya, di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bertanya, siapakah mereka ya wahai Jibril? Kemudian malaikat menjawab, yaitu merekalah pemakan riba di dunia. Jadi pemakan riba di dunia, para rentenir itu di dalam sungai darah, dibenamkan dalam sungai darah dan nanah. Lalu kemudian ketika mereka mencoba menyelamatkan diri ke tepian, diambil batu
lalu dicampakkan ke kepala mereka, mereka tenggelam kembali dan terus berulang-ulang. Namun sebagai catatan, sungai yang dimaksud adalah sungai yang mengalir dari neraka. Artinya walaupun bentuknya darah dan nanah, tapi itu sungai yang panas, sungai dari cairan neraka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang lain bahwa orang-orang yang meninggal belum taubat dari meminum khamar, apakah meninggal miras oplosan ataukah mencoba mengulang, jadi belum taubat, atau yang setara dengan perbuatan itu, narkoba, sabu-sabu, mati setelah sakau. Orang-orang begini, kata Rasulullah di ujung hadis ketika menyebutkan tentang ditutupnya pintu salat 40 hari 40 malam bagi orang yang mengkonsumsi narkoba atau khamar, kata Rasulullah dia ulang kali keempat. Kalau dia ulang kali keempat, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, kata Rasulullah, demi jiwa Muhammad di tangan Allah Subhanahu wa taala, la yashrabanna min tinatil khabal, ku pastikan, kata Rasulullah, orang-orang yang mati dalam keadaan meminum khamar atau belum taubat dari minum khamar, di akhirat nanti mereka akan diminumkan tinatul khabal. Lalu para sahabat bertanya, ma hiya tinatul khabal ya Rasulullah? Apa itu tinatul khabal ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sadidun min ahli nar, yaitu darah bercampur nanah yang keluar dari penduduk neraka. Nah, jadi tetap metode membakar itu tetap metode utama, dan itu hanya dimiliki dan berhak untuk dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha yu'azibul ladzina yu'azibuna fid dunya. Allah akan mengazab orang-orang yang mengazab sesama manusia di dunia. Artinya kalau dia berani membakar manusia, maka dia nanti akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam lintasan sejarah, ternyata sahabat pernah membakar. Dan ini disebutkan dalam hadis dari Ikrimah bin Abi Jahal, hadis riwayat Bukhari, Nasa'i, Tirmizi, Abu Dawud. Pernah terjadi, yaitu Ali bin Abi Talib, utiya Ali radhiyallahu anhu bizanadiqah fa akhraqahu fa balagha zalika Ibnu Abbas. Ali radhiyallahu anhu ketika menangkap orang-orang zindiq, itu yang menyembah-nyembah Ali. Jadi dari dulu Ali tidak mau disembah. Jadi sudah ada golongan-golongan zindiq yang kemudian melahirkan golongan Syiah. Itu dari dulu sudah ada di zaman Ali bin Abi Talib, dan Ali menyuruh untuk menangkap mereka. Jadi tidak benar kalau seandainya orang Syiah hari ini merasa bahwa Ali ingin diutamakan. Itu benar-benar kesesatan orang Syiah. Mendewakan Ali, menuhankan Ali, itu kesesatan mereka. Ali sendiri tidak pernah ingin dijadikan sebagai orang yang mulia. Bahkan orang Syiah sampai mengatakan di dalam kitab-kitab mereka bahwa Jibril turun menyampaikan wahyu, sebenarnya disuruh sampaikan ke Ali, namun Jibril salah sasaran menyampaikannya ke Muhammad. Itu dalam kitab Al-Kafi milik orang Syiah. Jadi aneh pandangan orang Syiah ini. Jadi yang terjadi sebaliknya di dalam sejarah, bahwa Ali ketika menangkap orang-orang zindiq, fa ahraqahu, Ali membakar mereka. Jadi dibunuh dengan cara dibakar. Fa balagha zalika Ibnu Abbas, terdengarlah berita itu oleh Ibnu Abbas. Faqala, lalu Ibnu Abbas berkata, "Lau kuntu ana lam ahriqhum linnahyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Seandainya aku berada di posisimu wahai Ali, aku tidak akan membakar mereka.
linahyi Rasulillah, karena Rasulullah pernah melarang itu. Nah, ini kemungkinan Ali tidak tahu ada larangan tentang haramnya membakar atau menyiksa dengan membakar. Kata Ibnu Abbas, aku pernah mendengar Rasulullah melarang, lalu dia berkata, la tu'azibu bi'azabillah, janganlah engkau mengazab sesamamu dengan cara azab atau metode azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wala qataltuhum, tapi silakan bunuh. Silakan bunuh. Kalau memang berhak untuk dibunuh, silakan bunuh. Dan ini disampaikan ke Ali, fa balagha zalika Aliyan, ketika Ali telah sampai berita itu dari Ibnu Abbas, faqala sadaqa Ibnu Abbas, telah benarlah Ibnu Abbas. Nah, ini akhlak sahabat, mendengarkan kebenaran, tidak ada gengsi sedikit pun selama kebenaran itu dibawa tanpa ada keraguan. Jadi Ali langsung mengatakan benar Ibnu Abbas. Ini menunjukkan bahawa Ali kemungkinan besar belum tahu tentang larangan membakar. Nah, jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Bukhari juga pernah Rasulullah menceritakan juga dari Abu Hurairah bahawa di masa Bani Israel ada seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala menegurnya karena nabi itu pernah digigit oleh seekor semut. Lalu kemudian nabi itu bukan hanya membunuh semut ini, tapi kemudian membakar sarangnya. Dibakar tempat sumber berkumpulnya semut-semut ini. Lalu Allah mengatakan kepada nabi ini, engkau digigit oleh seekor semut, makhlukku, hambaku, tapi engkau membakar seluruh mereka. Padahal yang tidak menggigitmu, kerja mereka adalah bertasbih kepada aku. Hadis riwayat Bukhari. Jadi diingatkan oleh Allah bahawa semut-semut itu kerjanya bertasbih. Dan itu sesuai dengan ayat-ayat Allah, lillahi ma fis yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Sampai ikan di tengah lautan, mereka bertasbih kepada Allah. Salah satu hadis Nabi yang menyebutkan kenapa dilarang membunuh katak atau kodok, karena kodok bertasbih kepada Allah. Makanya bunyi kodok yang seperti kata orang meminta hujan, itu bahagian daripada tasbih. Maka dilarang bunuh katak. Hadis sahih. Katak tidak boleh dibunuh. Tapi kalau dia ketika kita berada di tengah jalan, dia melompat sendiri ke kenderaan kita, maka itu tidak disebut membunuh. Nah, itu berarti kataknya bunuh diri. Mita mati karo. Nah, jadi itu tidak masalah. Yang tidak boleh sengaja membunuh katak. Tidak dibolehkan. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, hati-hati melakukan metode azab Allah. Kita tidak berhak melakukannya. Maka tidak boleh membunuh binatang apapun dengan cara membakar. Tikus kalau ditangkap masih hidup, boleh pilih cara bunuh, yang penting jangan bakar. Boleh diketuk kepalanya dengan palu, atau apa saja, atau berikan racun, tenggelamkan, yang jangan dibakar. Dan yang dimaksud jangan dibakar adalah proses mematikannya dengan cara dibakar. Tapi kalau seandainya sudah mati kemudian dibakar, jadi kalau sudah diberikan racun di sawah, lalu kemudian bertumpuklah tikus-tikus setelah makan racun, lalu kita kumpulkan, kita bakar, itu tidak mengapa. Itu tidak menyiksa dengan cara mematikan melalui bakar. Nah, jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, timbul kemudian permasalahan. Kita kadang-kadang membunuh nyamuk dengan raket. Bukan raket untuk badminton, raket listrik. Nah, ini dibahas dalam fatwa-fatwa para ulama. Karena banyaknya yang bertanya berdasarkan hadis ini, bolehkah memakai raket listrik tersebut untuk membunuh nyamuk? Karena nyamuk termasuk binatang yang boleh dibunuh. Kenapa boleh dibunuh? Karena mudaratnya. Dan nyamuk tidak akan habis walaupun dengan dibunuh secara massal.
Karena begitu mudahnya mereka memproduksi kembali. Ya. Jawaban para ulama yang lebih banyak mengatakan bahawa ketika dibunuh dengan raket, itu bukan proses membakar. Dia kesetrum dan langsung mati di raket. Jadi bukan mengumpulkan nyamuk dalam plastik lalu kemudian membakarnya. Itu yang tidak dibolehkan. Namun dengan raket, ketika kena langsung kesetrum, langsung mati, maka itu tidak disebut dengan menyiksa. Maka sebahagian besar ulama, setelah saya baca beberapa pandangan, menyebutkan dibolehkan. Walaupun ada yang mengatakan tidak boleh, itu lebih kepada berhati-hati supaya tidak masuk ke dalam golongan membakar makhluk. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala masih boleh melanjutkan pembunuhan di rumah-rumah ya, dengan cara raket tadi. Ya, cuma kekurangan raket itu sebentar-bentar habis bateri. Tapi itu bukan urusan dalam hadis ini, ya, itu urusan kita. Ya. Nah, jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya, apapun yang kita lakukan terhadap makhluk Allah, jangan coba-coba membakarnya. Ya, karena Allah marah. Kita telah menggunakan sistem yang digunakan oleh Allah untuk menyiksa. Orang yang terbakar bukan karena dibunuh, saking beratnya siksa sebelum terbakar, bisa terbakar rumah. Orang terkurung di dalamnya. Saya pernah bertanya kepada petugas pemadam. Ya, petugas pemadam kebakaran, pemadam Lok Semawe. Saya tanya tentang kasus-kasus kebakaran yang dia dapatkan mayat. Mereka mengatakan manusia kalau terbakar itu untuk melepaskannya dari lantai seperti melepaskan ban karet yang terbakar, dilengket, Pak. Kulit bercecer lengket di atas lantai. Ya. Orang-orang pemadam mengatakan paling sedih kami ketika harus menarik jasad manusia yang terbakar. Ya. Apalagi terbakarnya tidak habis, sedangkan cairan kulit keluar. Itu lengket di lantai dan itu sudah berapa kali kejadian kata mereka. Itu mengeluarkan air mata sedihnya melihat jasad yang terbakar ini. Jadi siksa yang diderita oleh orang terbakar, ini bukan dibunuh, terbakar, menyebabkan Nabi mengatakan mati terbakar mendapatkan pahala syahid. Ya, jadi di antara golongan yang mendapat pahala syahid selain tenggelam, ya, ditimpa bangunan, jatuh, meninggal dalam keadaan ta'un, wabah penyakit, wabah, ya, seorang istri yang meninggal karena melahirkan, termasuklah yang terbakar. Begitu besarnya pahala hasil menahan derita di saat terbakar. Baru-baru ini kita dengarkan seorang pelukis kartun Nabi sallallahu alaihi wasallam terbakar di dalam mobilnya. Setelah kecelakaan tidak bisa keluar dari mobil, terbakar sedikit-sedikit. Nah, yang kalau begini itu kita memang harapkan supaya dia terbakar. Ya. Kalau bisa hidupkan lagi ya Allah, bakar lagi ya Allah. Ya. Kalau perlu sedikit-sedikit dari kukunya terus menjalar sedikit-sedikit. Karena kehinaan dia membuat anjing, gambar anjing berkepala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu diulang-ulang olehnya. Ya. Diulang-ulang kartun yang dia buat. Kemanapun dia pergi dikawal oleh polisi. Belgia atau Swedia, Pak? Kalau saya tidak salah, Swedia, Pak. Ya? Swedia atau Belgia, saya lupa. Nah, begitulah Allah kalau ingin mengazab seorang hamba yang telah menghina nabinya. Dan itu terjadi, Pak, juga pernah di India. Seorang perempuan yang mencoba menghina Nabi, lalu tiba-tiba dia terbakar. Ya, dengan minyak yang dia bawa sendiri, karena dia ingin membakar Al-Quran, mohon maaf bukan bakar Nabi, dia ingin bakar Al-Quran, dia terbakar. Jadi proses siksa ini sangat terasa. Makanya berhati-hatilah dengan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa membuat kita berhati-hati dalam memilih metode untuk menyelesaikan urusan di antara sesama makhluk. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.